Iya. Nah, itulah yang kita ajak dengan Tegal Great Sale itu promo bareng-bareng. Tegal Great Sale. Nah, kita jualan dengan promo bareng-bareng untuk memakmurkan Kabupaten. Mas Haji Kasrianto itu pengusaha tiara perumahan itu yang di Slawi itu langsung bismillah Pak Dadi, panitia saya siapkan 1 rumah untuk Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Riko kali ini kembali hadir di Sentral Arta Bertanya yang ada di channel YouTube BPR Sentral Arta. Semoga kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, berusaha dan beribadah selalu diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Anda. Amin. Kita berbicara tentang Kabupaten Tegal. Jadi Kabupaten Tegal hari ini tidak hanya kita akan bicara soal potensi, tapi juga tentang gerakan bersama yang akan menggerakkan terutama roda perekonomian. Karena secara tidak sadar saat ini kalau kita merasakan laju ekonomi tidak seperti biasanya, atau bisa kita katakan tidak sedang baik-baik saja. Sebuah gerakan bersama atau kolaborasi sangat dibutuhkan. Nah, ini gerakan muncul di Kabupaten Tegal, kolaborasi antara Kadin dan juga pemerintah Kabupaten Tegal dengan sebuah terobosan gerakan atau sebuah program yang menyatukan pelaku usaha dan juga masyarakat nanti yang bersama-sama untuk menggerakkan roda perekonomian dengan nama Tegal Great Sale. Nah, kalau berbicara tentang Tegal Great Sale, kita akan tentu saja mencari informasi kepada beliau yang mengetahuinya, yang langsung duduk dalam kepanitiaan, juga pengurusan Kadin tentu saja, supaya mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih clear lagi. Apa sih yang mendasari program ini, tujuannya, dan manfaat tentu saja. Ini yang penting sekali. Manfaat yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha, pelaku bisnis, baik itu mungkin dari sektor makanan, kuliner, resto, wisata, atau juga sampai dengan perbankan. Nah, ini nanti kita akan bicara langsung dengan narasumber kita. Beliau yang telah hadir, boleh tepuk tangan untuk Bapak Dadi Sumarsana. Assalamualaikum Pak Dadi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Mas Riko. Iya. Iya, alhamdulillah. Pak Dadi ini adalah Wakil Ketua Bidang Kelembagaan Kadin Tegal. Kemudian di panitia Tegal Great Sale juga sebagai wakil ketua aja Pak Haji. Wakil ketua, jadi memang rupanya memang wajah-wajah wakil. Tapi memang nomor 2 harus ada Pak, biar ada nomor 1. Oh iya, betul. Betul Pak. Pak Dadi terima kasih banyak. Ini sudah hadir di Sentral Arta Bertanya dan kebetulan kami memang sangat tertarik Pak. Ini dengan sebuah luncuran program namanya Tegal Great Sale. Karena kalau dalam pengetahuan kami yang pernah terdengar itu ada Solo Great Sale, betul nih Pak? Kemudian Semarang Great Sale. Dan tampaknya Tegal menjadi salah satu daerah yang melihat ini kayak potensi bagus ini untuk menggerakkan ekonomi. Begitu Pak. Kira-kira apa Pak? Kalau boleh kita tahu apa motivasi dari teman-teman Kadin, latar belakang kenapa Kadin juga dan Pak Dadi beserta rekan-rekan ini membuat program ini. Iya, yang pertama terima kasih Mas Riko kesempatannya gitu. Jadi saya mampir, ditemui, diterima, dikasih kesempatan ngomong ini. Iya, yang pertama. Yang kedua, terima kasih doanya kawan-kawan. Saya sehat, senang rasanya kalau didoakan dan dikabul. Amin. Nah, gitu. Iya, Mas. Betul, situasi ekonomi yang kurang baik-baik saja. Itu kan sering terdengar di stasiun televisi, di media, di berbagai kegiatan seminar, outlook dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga kita rasakan sama-sama. Kebetulan amanat saya di samping di Kadin, kita di Perbarindo mewadahi kawan-kawan BPR. Gitu. Nah, kondisi yang tidak baik-baik saja itu juga kita rasakan di industri perbankan, khususnya BPR. Gitu. Iya. Tahun 2025 itu perbankan hampir tidak tumbuh, khususnya di Jawa Tengah. Hampir tidak tumbuh. Bahkan ada yang terkontraksi, turun. Gitu. Nah, sementara non-performing
gitu ya, kualitas kredit nasabahnya itu memburuk. Nah, ini kan menjadi sesuatu. Ini sebenarnya rapotnya BBR, rapotnya perbankan, atau rapotnya para nasabah. Yang notabene masyarakat, gitu ya. Karena saya juga mengelola BBR di Tegal, gitu. Tentunya saya sangat merasakan apa yang menjadi rapotnya masyarakat Tegal, khususnya yang kita report di perbankan dan di BBR Arta Puspamega. Nah, ini menjadi sesuatu. Kita tidak akan bisa menumbuhkan kredit hanya nasabah dipaksa untuk pinjam kredit lebih besar, atau yang nggak minat suruh pinjam, nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa orang yang usahanya macet disuruh kreditnya lancar. Bagaimana? Nah, oleh karenanya saya melihat yang demikian, ini perlu ada kepedulian, gitu, kepada masyarakat. Nah, bagaimana melihat, gitu, bagaimana melihat, menganalisis, setelah itu memberikan langkah-langkah solusi. Nah, Tegal Great Sale inilah langkah di antara langkah yang sedang kita dorong untuk lahir. Gitu ya, promosi bersama. Nah, promosi bersama di lingkungan Tegal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Gitu Mas. Nah, oleh karena coba bareng-bareng izin kita cermati ya Mas, potensi Tegal itu mau kalau kita promo apanya yang menjadi daya tarik, menjadi magnet pemersatu gitu. Nah, coba Tegal itu ada Gucci. Objek wisata ya Pak ya? Objek wisata. Nah, lebih dikenal objek wisata. Padahal Gucci itu kalau kita cermati lebih dalam, itu di sana ada simbol Gucci emas yang miring ke depan. Itu mengucurkan air yang berkelanjutan sepanjang masa. Gitu. Musim hujan apalagi, orang musim kemarau aja terus mengalir. Air dingin itu memfilosofikan, membuat kesejahteraan kepada masyarakat, memakmurkan. Karena airnya itu untuk pertanian, untuk banyak hal, untuk minum dan sebagainya. Nah, air hangatnya itu kalau orang mandi itu menjadi sehat, seger, semangat. Nah, itu magnet. Orang Tegal kepingin mandi, kepingin menikmati air Gucci. Orang dari luar Tegal berbondong-bondong selama ini berwisata ke situ. Gitu. Tegal itu juga menjadi kota yang lebih dikenal mampu mempertemukan asam di gunung, garam di laut. Wah, ini kayak peribahasa zaman sekolah dulu ya Pak? Itu luar biasa dan sekarang terbukti. Ketemunya di mana? Kan gitu pertanyaan. Di layar. Copek gitu loh. Sambal jadi sambal. Menjadi bumbu, ya toh. Bumbu itulah yang sekarang terbukti bahwa orang Tegal itu hadir di mana-mana seluruh Indonesia, menjadi bahkan dikenal menjadi penyangga ibu kota. Apa itu? Dengan khasnya warteg. Warteg itu semua punya copek. Orang Tegal. Menyatukan asam di laut, garam di asam di gunung, garam di laut. Loh, itu di mana? Di copek. Itu menjadi rezekinya orang Tegal. Luar biasa Mas. Iya, gitu. Yang berikutnya, Tegal itu juga terkenal dengan tahu haji, apalagi sekarang terkenal sate. Dengan sekarang ada hotel mulai dari Pelati sampai bintang 5, semua ada. Nah, itulah yang kita ajak dengan Tegal Great Sale itu promo bareng-bareng. Tegal Great Sale. Nah, kita jualan dengan promo bareng-bareng untuk memakmurkan Kabupaten Tegal. Gitu. Dengan ini harapannya apa? Harapannya nanti semangat usaha kan tumbuh. Semangat usaha kan tumbuh. Orang yang dari luar pada wisata Tegal. Nah, orang yang pengen investasi, ada yang pengen buat hotel, ada bikin kolam renang, bikin tempat bermain, bikin restoran, dan sebagainya. Mau kulakan batik, Tegal itu tempat batik yang tidak kalah keren dan punya spesifik, hangat kalau dipakai.
Tegal. Iya, beda dengan batik di tempat lain. Oke. Nah, ini menjadi sesuatu, Mas, gitu. Iya. Nah, oleh karenanya kami mendorong Kadin untuk menginisiasi. Alhamdulillah ketuanya semangat. Gitu. Kita matur Pak Bupati ini senom. Cekatan terengginas, tekadnya bangun Tegal tangguh luwih apik. Nah, ini harus kita support. Iya. Gitu. Nah, supaya apa? Nek Tegal luwih apik, masyarakatnya luwih apik, BPR-nya ya luwih apik. Gitu maksudnya Mas Riko. Iya. Gitu. Oke, luar biasa nih berarti. Emang. Baik, pemirsa mungkin tadi kurang nih kita memperkenalkan bahwa Pak Dari Sumarsana ini adalah Ketua Asosiasi Perbarindo untuk Jawa Tengah ya Pak ya. Jawa Tengah, tapi juga beliau menjadi pengurus atau direktur mengelola sebuah BPR Arta Puspa Mega ya Pak di Kabupaten Tegal. Baik, Pak Dadi, berarti siapa saja boleh ya Pak untuk ikut dalam program ini Pak, dalam lini bisnisnya masing-masing ya. Dan ini cara mereka untuk langsung bisa berkontribusi sebagai peserta bagaimana Pak? Mungkin sedikit ya. Ini yang menarik. Iya. Jadi mengerucut ke kayaknya ini kepengen segera ya gitu Iya. ya. Gitu. Sentral Arta nanti ikut juga Oh, gitu. harus. Iya, siap. Supaya kepesertanya berpartisipasi membangun Tegal itu ada ukurannya. Oke. Ikut Grecil itu peningkatannya seberapa, terpantau, terukur, gitu, ya, supaya kita semua menjadi semangat, jangan hanya semangat tapi nggak ada dampak, gitu. Panitia ini sudah menyiapkan dashboard, itu dari dashboard itu nanti sudah kita lengkapi kode etik. Oke. Iya. Kode etik. Iya. Kan para pengusaha itu hakikatnya bersaing. Logikanya. Logikanya hotel yang satu dengan yang lain bersaing. Pom bensin satu sama yang lain bersaing. Restoran satu sama yang lain Pasti bersaing. warung sate satu sama yang lain. Pasti ada kompetisi. Bank satu sama yang lain. Tetap Pak ada. Tapi tujuannya sama. Satu. Oke. Ingin memakmurkan, ingin meningkatkan kesejahteraan. Betul. Gitu. Ada pertumbuhan perekonomian yang keren. Gitu Mas. Yeah. Oleh karena kita bangun dashboard yang nanti semua peserta akan dilindungi privasinya. Gitu. Oke. Teknologinya, penyedia vendornya kita ikat dengan NDA kerahasiaan. Oke. Jadi data yang masuk tidak akan bocor. Kita jamin. Tidak bisa nanti terus saya Arta Puspa bisa melihat datanya Sentral Arta. Nanti rebut-rebutan, wah repot itu. Okay. Iya kan? Iya. Gitu kita mesti banyak cara kerja, sistem perilaku yang baik dalam rangka ya, bersama-sama membangun perekonomian kesejahteraan di Tegal ini. Gitu. Nanti caranya gampang. Gitu. Daftar UMKM Mas. Ini UMKM juga bisa Pak? Bisa. Oke. Gratis. Kalau UMKM gratis? Gratis. Itu bukti bahwa panitia mendorong UMKM itu berkesempatan bersama-sama. Gratis. Cukup lapor, gitu, tokonya apa, warungnya apa, penanggung jawabnya siapa, ke panitia ngisi formulir tanda tangan, siap mematuhi kode etik dan ketentuan-ketentuan yang ada. Gitu. Semua begitu. UMKM, nanti pengusaha-pengusaha kecil kita harapkan kontribusi. Gitu. Ya, 300.000. Nah, usaha-usaha yang di atasnya ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan ya semangat untuk kepanitiaan, kesekretariatan. Itu kan perlu banyak orang yang kerja di sana mensukseskan ini. Gitu. Tapi kalau mau pada nimbang hadiah juga monggo. Karena nanti diundi ya Pak ini ya. Ini kan periodenya transaksi. Kita mulai tanggal 1 Desember kemarin. 2025. Nanti akan berakhir 31 Maret. Gitu. Nah, ada yang tanya, Pak Dadi, pendaftaran terakhir kapan? Tanggal 30 Maret itu daftar juga mesti boleh. Gitu. Iya, kan ini informasi sedang terus berjalan. Panitia dengan berbagai keterbatasan mensosialisasi. Gitu Mas. Semua informasi juga bisa dilihat di web ya Pak berarti? Di website boleh, datang ke kantor Trasa Co-working Space di Slawi itu silakan.
Langsung Gitu. bisa. Iya, Untuk boleh. berarti kantor dari TGS ini. Sekretariat TGS. Tegal Great Sale ini ya. Sini, Mas. Nanti Gitu. bisa mendapatkan informasi lebih. Baik Bapak, tapi sebenarnya dari event ini apa sih Pak yang pingin dijual kepada masyarakat, kepada apa ya calon-calon dari para peserta juga Pak? Oke, saya ingin yang pertama semangat usaha. Awal tahun itu aja jangan yang sudah kita evaluasi 2025. Tapi 2026 itu harus kita hadapi dengan optimis. Oke. Gitu. Tapi nggak cuma hanya optimis, semangat, tapi nggak ada langkah-langkah nyata. Gitu. Nah, oleh karenanya kami mengajak ayo kita bangkit. Sesuai usahanya apalah silahkan. Yang penting usaha yang baik, yang benar, yang tidak melanggar ketentuan pemerintah. Begitu. Nah, di antara usaha meningkatkan penjualan itu ya bisa dengan diskon. Diskon kalau bareng-bareng kan menjadi menarik, infonya juga menarik, Iya. kan gitu. Terus kita siapkan hadiah. Ada hadiahnya juga. Iya, gitu. Ya alhamdulillah BRI support hadiah mobil. Oke. Nah, Mas Haji Kasrianto itu pengusaha Tiara Perumahan itu yang di Slawi itu langsung Bismillah Pak Dadi panitia saya siapkan 1 rumah untuk hadiah. Gitu. Ada juga yang support tentang hadiah paket umroh. Oh iya. Iya. Oh, Lah monggo nanti kalau BPR bareng-bareng atau sendiri-sendiri atau yang lain mau memberikan hadiah-hadiah silahkan, bisa motor, mobil, apa saja. Mas batangan gitu ya, Yeah. mau sebatang 10 gram apa 1 gram apa berapa silahkan. Siap. Gitu. Untuk menarik. Ini berarti hadiah diberikan kepada siapa Pak? Diberikan kepada para peserta. Oh. Peserta itu yang diundi nanti. Oke. Nah, kita jadwalkan setelah selesai kira-kira di bulan April itu nanti akan kita adakan undian. Oke. Kalau berbicara tadi di undian ya Pak, ini menarik sekali nih biar masyarakat juga merasa tertarik untuk mengikuti. Misalkan ini adalah karena perbankan ya, Iya. Pak Dadi dan Sentral Arta, HPM dan Sentral Arta kan perbankan BPR. Nah, ini nasabahnya bisa ikut Pak. Ini caranya simulasi mungkin seperti apa Pak? Mohon izin ini. Sederhananya. Itu sebenarnya urusannya anak-anak. Iya. Gitu. Tapi gampang sekali kok. Gitu. Ya, saya kebetulan di bank saya mengambil keputusan untuk mengikutkan nasabah kredit. Oke. Jadi nasabah kredit yang pinjam di bank APM itu mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai 31 Maret itu setiap yang pinjam itu diberi kesempatan untuk ikut undian Tegal Great Sale. Oke. Gitu. Nah, setiap kelipatan 100.000 itu dapatkan 1 poin. Oh, gitu. Gitu. Jadi contoh nasabahnya pinjam 10 juta. Nah, 10 juta begitu pengajuan, proses perbankan jalan, terus cair gitu ya. Nah, petugasnya akan dituntun oleh nasabahnya akan dituntun oleh petugas Bank APM untuk scan barcode, daftar sebagai peserta. Ngetik namanya sendiri, pinjamannya berapa, nomor HP-nya berapa. Udah hanya 3 item itu. Oke. Nanti diverifikasi oleh petugas bank. Begitu di ACC oleh petugas bank, isinya benar namanya, nomor handphonenya benar, Kreditnya pinjamannya benar, di ACC klik, nanti di WA-nya nasabah, di HP nasabah sudah akan di WA. Anda telah terdaftar menjadi peserta Tegal Great Sale. Mendapatkan berapa? Kalau 10 juta dibagi 100.000 berarti mendapatkan 100 poin. Berhak ikut undian. Oh, berat. Tunggu nanti. Gitu. Pada saat nanti pengundian. Iya. Ini berlaku juga misal nanti Sentral Arta ikut Monggo. atau anggota asosiasi Iya. BPR lainnya ikut gitu ya Pak. Betul. Bahkan di tempat saya buat begini. Kan ini ada kredit-kredit yang agak telat. Gitu. Ada program perbankan itu namanya 3R, reconditioning, rescheduling, restructuring kan gitu ya. Iya. Nah itu yang dilakukan reconditioning, restructuring, rescheduling itu Ikut juga ya? kami ikutkan. Ah, Iya, biar menjadi semangat mereka. betul, Iya toh, betul. mereka itu penting kita support.
usahanya bangkit, Iya. menjadi lancar, juga ikut kesempatan dapat undian. Siapa tahu mereka rezekinya nomplok, ya, Iya, betul. dapat undian, kenombong lunasi, Atau memperbesar usahanya. Gitu, Kreditnya Pak. jadi lancar, usahanya juga naik. Gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya program ini sangat menguntungkan, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi konsumennya, masyarakatnya. Iya, nasabah. Betul. Oke, cukup menarik juga Pak Jadi Sumarsana ini tentang Tegal Grecil. Kita akan lanjutkan lagi tetap di Sentral Arta Bertanya. Oke, lanjut di Sentral Arta Bertanya bersama saya Riko dan Bapak Deddy Sumarsana. Ini gayeng sekali ya Pak ya, kalau kita bicara tadi banyak sekali benefit atau manfaat yang bisa didapatkan. Kemudian juga tadi Tegal Grecil ini sebagai sarana untuk promosi Pak. Betul. Jadi disampaikan Bapak promosi bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng bagaimana kita meningkatkan tentu saja nanti judulnya revenue atau nanti penjualan kita. Penjualan kita. Iya. Tapi kan apakah memungkinkan Pak atau sudah ada konsepkah untuk Tegal Grecil ini juga sebagai sarana untuk memperbesar lagi Pak apa yang sudah ada di Tegal, misal membuka investasi baru, mana-mana yang masih bisa digarap karena kalau dilihat Tegal kan sangat luas ya Pak, pasti belum semuanya kan, masih ada kemungkinan bahwa banyak sektor-sektor yang masih bisa kita angkat lagi. Gimana Pak Deddy? Saya itu senang di Tegal. Iya, semakin saya keluar kantor, itu saya melihat banyak sekali peluang. Begitu. Oh, iya, betul. Hampir semua orang udah tahu Tegal itu punya Gucci. Iya, ikon sekali ya Pak. Iya, ikon sekali. Dan tadi yang saya matur, gitu. Iya, bahkan kalau kita nonton musik atau candaan anak-anak muda itu, Tegal itu malah ada yang saya juga awalnya kaget. Apa itu Pak? Tegal itu dikenal dengan gula pasir. Gula pasir, Mas kan dengar nggak? Gula pasir. Padahal pabriknya sementara udah tutup nih sekarang. Tapi mesti ternyata gula pasir. Ternyata gula pasir itu maksudnya apa? Gitu. Guci, laut, pantai dan pesisir. Loh, kan? Baru denger kan? Loh, jadi kalau ketemu Pak Deddy banyak ini singkatan-singkatan keren ini. Saya itu juga harus dengerin anak muda. Gitu. Gula pasir, Guci, laut, pantai, pesisir. Tadi saya kenalkan di awal. Bertemunya asam dan garam. Ketemu di Lajah. Tegal membahana dengan wartegnya. Betul? Betul. Orang semua ingin ke Tegal. Tapi ada PR. Nah, apa itu? Apa yang mau kita berikan oleh-oleh kepada orang yang datang dari Tegal? Ini PR. Mau kita berikan oleh-oleh apa? Souvenir. Makanan. Makanan yang dimakan, yang dibawa pulang. Makanan kering apa? Lukisan. Cerita. Apalagi? Ayo. Apalagi? Kita sebagai tuan rumah nih. Potensi masih sangat banyak ya Pak ya? Sangat lebar gitu. Ini harus kita dorong. Kita dorong. Jangan hanya mengundang orang tapi pulang tanpa kesan atau kesannya nggak bagus. Iya. Kalau dinginnya Gucci kan nggak bisa dibungkus dibawa pulang, iya kan? Airnya dibawa pulang nanti dingin ya Pak? Air panasnya. Iya. Nah,
air panas dibawa pulang dingin. Dingin. Bagaimana itu dikemas menjadi cerita? Oke. Sehingga itu membuat oleh-oleh kepada saudara kawan kita di luar sana yang pulang dari Guci. Sehingga orang itu terasa berarti saya segera harus ke Guci. Oke. Bagaimana arah, cara naik apa, biayanya berapa menuju Guci? Siapa yang mau memberikan info? Ini peluang. Iya. Dari Jakarta mau naik kereta, turun mana? Turun Tegal. Dari Tegal naik apa? Siapa yang fasilitasi? Gitu. Kalau tamu itu raja, kita muliakan, ayo kita fasilitasi, kita buat paket. Turun stasiun, iya kan? Iya. Masuk hotel apa? Dari hotel apa ke tempat wisata apa? Iya. Shuttle-nya bagaimana? Shuttle-nya bagaimana? Sarapannya di mana? Makan siangnya di mana? Makan malamnya di mana? Gitu. Hiburannya apa? Nginepnya di sana di mana? Besok paginya bangun ada outbound, ada naik jeep, ada jalan dan hiking dan sebagainya. Siapa yang ngurusi? Ini peluang semua. Kalau kawan-kawan semua itu perlu modal, BPR lah solusinya. Iya betul. Banyak sekali usaha atau rencana memang terbentur pada permodalan. Betul. Tapi modal juga kalau nggak ada edukasi, nggak ada peluang, nggak ada eksplorasi yang demikian, pulangnya juga bisa bermasalah. Iya. Padahal kredit itu dikucurkan untuk mensejahterakan. Mensejahterakan siapa? Para pihak yang dapat kredit sejahtera. Betul? Bisa berusaha. Banknya sejahtera, karyawannya sejahtera. Betul? Pemerintahnya sejahtera. Karena daya belinya meningkat, pajaknya tambah. Otomatis. Kan yang dipungut pajak juga senang kalau usahanya meningkat. Makanya Tegal Green ini momen pas. Awal tahun. Bupati Anyar masih muda, kreatif, iya kan? Energik. Lah pertanyaannya kita ini sumbangsihnya apa? Ayo sumbangsihnya kita apa? Ya kita perbankan, ayo sumbangsih. Bagaimana? Menarik, mengedukasi supaya masyarakat kita mampu mengelola keuangan dengan gitu, Mas. Apakah nanti ada sesi apa ya Pak, seperti berbagi pengalaman, kemudian kita ketemu nanti para peserta atau pelaku bisnis? Ini masukan dan sekaligus pertanyaan yang bagus, Mas Riko. Iya. Gimana Pak? Iya. Ketua Kadin bersama kami sudah diskusi dengan Bank Indonesia Tegal. Iya. Ini juga sudah prolog bersama Pak Bupati, Pak Babu, gitu. Bahkan luar biasa loh, Mas. Gimana Pak? Jenengan ngerti nggak kalau Tegal itu punya orang RI 1? Tegal? Iya, RI 1 loh, gitu. Jangan diartikan RI 1 itu hanya presiden. Ya orang pahamnya Prabowo. Iya, gitu. Siapa ini? Tegal itu punya RI 1 yang pegang leges. Stempel. Itu Pak Ahmad Muzani itu ketua MPR, itu orang Tegal. Iya. Beliau asli Tegal. Asli Tegal dan Tegal banget. Lah bagaimana beliau itu orang sukses, mesti banyak cerita. Ya, mesti banyak klien, mesti menjadi magnet. Gitu. Iya. Kita juga matur beliau, biar bagaimana ini memakmurkan Tegal. Saya kemarin dengar gitu, Kadin ini sedang berinisiatif dengan Bank Indonesia itu dengan pemerintah daerah untuk mau mengadakan forum bisnis. Iya, sharing. Nanti Pemkab kita harapkan menyampaikan potensi-potensi apa. Seperti FGD itu? Iya, seperti kita kalau FGD gitu, Mas. Gitu. Jadi Tegal kan mesti ada data toh, ada statistik, ada peta wilayah, tata ruang dan sebagainya dari pariwisata, dari pertanian. Tegal itu kan keren dengan pertaniannya. Iya. Iya, gitu. Hijau di mana-mana ya Pak? Hijau di mana-mana. Iya. Tapi hasilnya ini kan harus jadi duit. Iya. Harus jadi duit yang banyak. Harus yang berkelanjutan. Kalau hanya hijau royo-royo tapi gak ada duitnya ya repot juga kita. Ini semangat berkelanjutan juga ya Pak? Berkelanjutan. Gitu. Nah,
kami kemarin matur undanglah tokoh akademik atau tokoh ekonomi yang bisa hadir ke Tegal. Nanti kita undang kawan-kawan tokoh-tokoh pengusaha muda, UMKM, kita kumpulkan, matur Mas Bupati lah apa mau di Pendopo atau di mana, gitu. Kita ya apa seminar, apa diskusi panel, intinya guyonan bareng, gitu kan, saling cerita, nanti akan ketemu. Saya yakin silaturahmi itu datangkan rezeki. Betul. Muncul ide-ide segar. Betul. Karena potensi Tegal masih sangat luas untuk digarap ya Pak. Sangat luas. Saya pernah ngimpi coba kalau ke Tegal dari Jakarta, dari Bandung, itu bisa naik kereta api turun Slawi. Iya, nanti dari Slawi bisa dijemput dengan shuttle apa menuju kemana, paket wisata, paket edukasi, gitu, dan sebagainya. Saya bayangkan kalau itu hidup, BPR juga bisa lebih mampu, lebih kontribusi maksud saya. Iya, kembali lagi kepada potensi yang sangat besar. Buat teman-teman pelaku jasa keuangan atau BPR terutama ya Pak ya. Gimana Pak menangkapnya ini harus seperti apa? Ini kayaknya potensi sangat besar ini ya, teman-teman BPR. Kalau saya ini menjadi solusi yang keren. Awal tahun, semangat baru, tahun baru, kita buat edukasi kepada masyarakat. Itu bagaimana menangkap berbagai peluang ini. Dan kami yakin ini tidak lama ekonomi akan bangkit. Iya. Tidak lama lagi. Iya. Nah ini harus kita mulai. Jangan menunggu. Kitanya harus siap dulu ya Pak. Iya. Gitu. Iya. Mulai pabrik-pabrik masuk di Tegal. Banyak sekali. Nah, pabrik masuk itu akan merekrut tenaga kerja. Betul. Nah, anak-anak kita yang nganggur akan bekerja. Tapi juga jangan lupa, ada yang agak dari jauh dengan dari pabrik. Jadi, mereka akan kos. Gitu, perlu disiapkan rumah kos. Iya. Gitu. Mereka akan perlu kendaraan, perlu disiapkan kendaraan. Makan nanti harus ada warung. Dan sebagainya. Kan gitu, Mas? Efek dominonya banyak ya, Pak? Dominonya. Ayo kawan BPR berkontribusi di mana itu? Masuk BPR buka warung kan ya, mengedukasi, kan gitu ya, betul. Mengedukasi, memahamkan peluang-peluang ini, dicermati, mereka dikasih tambahan fasilitas kredit. Tapi ingat harus hati-hati, kredit itu harus mensejahterakan, jangan membuat susah. Gitu. Iya, kalau ceroboh, nasabah macet susah. Bangi susah. Pegawai ini susah. Baik. Itu Mas Riko. Berarti sekali lagi nih Tegal Great Sale ini memang benar-benar apa ya Pak? Sebenarnya potensi yang sangat besar ya buat pelaku usaha ini untuk bisa mengembangkan usahanya di awal tahun ini ya. Untuk kemudian saya banyak filosofi yang harus saya kutip untuk mengingatkan kawan-kawan. Iya. Jangan sebagai kata dalam tempurung. Iya. Bergandengan supaya lebih ringan. Iya. Berat sama dijinjing. Apa Pak? Berarti yang benar apa ya? Iya Pak. Berat sama dipikul apa? Sama dipikul. Ringan sama-sama dijinjing. Iya betul. Iya. Itu peribahasa yang harus kita pegang juga ya. Betul Mas. Iya. Iya. Jadi jangan juga kita hanya nunggu pemerintah. Kita harus proaktif juga. Iya. Berkolaborasi itu sekarang solusi mengatasi masalah yang sedang paling keren. Kolaborasi. Kita saling berperan, memerankan sesuai tugas peran kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, itu untuk meraih satu tujuan kemakmuran. Luar biasa ini. Baik, Pak Dadi. Untuk poin berikutnya ini yang ingin kita juga minta dari Pak Dadi, selaku sesepuh senior juga ini. Enggak terasa memang semakin tua kita ini. Saya salah pilih kata ini. Paling tidak
Pak Dadi secara pribadi atau juga sebagai Ketua Asosiasi Perbarindo Jawa Tengah, terus juga Kadin dan juga masuk ke dalam pengurusan Tegal Krecil sendiri, sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak sendiri terhadap jangka pendek jelas ya Pak, peningkatan tadi penjualan dan tentu saja kesejahteraan, tapi secara jangka panjangnya apa yang Bapak harapkan dari kegiatan Tegal Krecil ini? Iya, satu, saya ingin mengajak kepada semuanya jangan berpangku tangan, gitu. Jangan juga menunda. Gitu. Kita mulai. Kita mulai. Karena besok itu tidak akan sama dengan hari ini. Iya. Setuju. Kita sepakat yang abadi adalah perubahan. Iya. Gitu. Oleh karenanya kita ada sekarang, ayo kita berbuat sekarang. Tapi berbuatlah yang berdampak positif. Berdampak positif. Kode etik itu mengatur kita supaya kita sama-sama punya etik. Iya, betul. Iya, supaya kita keberadaannya di mana-mana itu tidak takut, tidak khawatir, namun kita optimis bahwa kita akan terima baik dimanapun dan situasi apapun. Kalau besok berubah, ya itu karena kebutuhan besok. Iya, dan Kabupaten Tegal itu harus berubah, harus menjadi lebih baik. Iya, harus menjadi magnet. Guci itu harus menjadi magnet. Iya, gitu. Bapak Ketua MPR yang kebetulan kehendak Tuhan, kehendak masyarakat itu dari Tegal, itu harus menjadi magnet. Betul. Menjadi inspirasi kita. Gitu. Menjadi inspirasi bahwa orang Tegal itu bisa hebat. Iya, banyak yang lain nanti akan kita hadirkan. Gitu. Lah, yang kita sekarang ini masih hebatnya lokal. Ayo kita dengan santun, dengan etik, dengan silaturahmi kita kuatkan. Iya, sehingga Tegal itu pada saatnya itu kita akan menjadi tidak sebatas menjadi penyangga ibu kota, tidak sebatas pengisi di mana-mana ada warteg, tapi akan menjadi daya tarik orang yang sudah kenal warteg itu juga akan nyari Tegal itu di mana. Iya betul, itu Masya Allah saya bayangkan Tegal itu akan luar biasa. Betul, kalau nanti Tegal apalagi ke Guci itu jalannya bisa difasilitasi menjadi lebih lebar lagi, lebih nyaman jadinya. Lebih nyaman, gitu. Orang ke Tegal itu tidak sebatas mandi, tapi ada kesan-kesan yang luar biasa. Iya, sehingga Tegal ini menjadi tempatnya sumber rezeki. Iya, sumber rezeki, sumber hikmah, menjadi cerita di mana-mana bahwa Tegal itu membetai jangangan. Itu juga harus menjadi cita-cita kita semua. Iya, itu. Tapi juga harus ada kemakmuran. Ada kemakmuran. Saya sampai hari ini mesti membayangkan Mas. Kalau suatu saat, tadi dari Jakarta, dari Bandung naik kereta itu bisa turun Slawi. Langsung gitu ya? Oh asik. Iya betul. Gitu. Ini kan sangat merubah ya Pak nanti. Gitu. Ada bandara di Slawi, di Tegal, di Kabupaten Tegal, sehingga orang yang mau menuju Tegal naik pesawat bisa, mau naik kereta bisa, mobil sendiri kilometer 280 keluar tol, kan gitu kan? Yang mau pakai alternatif, oke. Gitu. Wah, kayaknya makmur, sehingga hidup di Tegal itu betul-betul menjadi idaman, gitu. Nah, membuat kawan-kawan asli Tegal betah, makmur, kawan yang di luar Tegal sukses masuk Tegal, orang yang bukan orang Tegal mengenal Tegal kok menjadi ingin di Tegal, ingin membangun Tegal, gitu. Nah, gitu, Mas. Luar biasa nih Pak. Tentunya khusus untuk BPR ini. Iya, untuk BPR Pak gimana Pak? Iya, harus menjadi sukses, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya, harus terlibat aktif gitu ya Pak. Oh iya, iya. Oleh karenanya, ya itu
harus memahami peluang, tantangan, potensi itu. Kalau enggak mau menganalisa apa dalam memberikan kredit? Iya. Gitu Mas. Baik. Monggo kawan-kawan BPR. Terlibat aktif ya Pak. Iya. Terlibat Iya, aktif. oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dadi. Aduh. Apa yang sudah disampaikan, kami jadi lebih banyak paham nih tentang Tegal Great Sale, dan kita harapkan juga untuk pemirsa juga semakin tertarik ini, baik itu pelaku usahanya ataupun masyarakat yang memang harus terlibat dan lebih mencintai produk lokal ya Pak ya. Seperti BPR ini kan produk lokal ya, dari masyarakat dan untuk masyarakat ibaratnya. Oh, iya. Iya. Wah, BPR itu menurut saya bank yang paling gotong royong banget. Gotong royong. Betul. Iya. Iya. Mana ada direktur utama bank diundang tetangga sunatan hadir. Itu BPR itu. Sekelas direksi ya Pak ya. Hadir. Dirut ya. Iya, tetangganya meninggal. Hadir. Itu di situ. Betul. Betul sekali. Iya. Karyawan Di bersih-bersih lingkungan. Ya hadir. Loh, gimana ya? Itu level direktur utama loh. J. Apa nggak merakyat banget itu? Makanya nggak usah ke yang lain ya Pak ya. Wah, ke BPR aja. Iya. Wongnya dewek gitu ya Pak. Wongnya dewek. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dadi sudah hadir untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng soal Tegal Great Sale. Tentu saja kami dari Sentral Arta Bertanya mendoakan semoga ini menjadi program yang tentu saja sukses. Amin. Sukses pelaksanaan, penyelenggaraan juga sukses nanti hasilnya buat masyarakat, untuk teman-teman pengusaha juga yang terlibat, dan tentu Pak Dadi juga semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Terima kasih. Sehingga nanti bisa jadi tamu lagi Pak di Sentral Arta Bertanya. Senang saya. Iya, jangan kaget kalau saya cari. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Salam sehat selalu. Mohon maaf semuanya. Iya. Terima kasih. Baik pemirsa, hanya sampai di sini Sentral Arta Bertanya, tapi paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Pak Dadi Sumarsana tadi sangat banyak tentang Tegal Great Sale. Silakan Anda bisa menyarikan. Kalau kita orang Tegal, kita cinta Tegal, tampaknya kita harus juga nyengkuyung, ikut support terhadap program Tegal Great Sale supaya kita bareng-bareng makmur. Jangan 1-2 orang saja yang makmur. Terima kasih, saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.